يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Cuaca sangat redup tapi seger ya. Ya, cuacanya memang sejuk-sejuk nyaman. Kayak di puncak. Suasananya puncak. Padahal di Depok. Depok ini sebenarnya termasuk kota hujan karena mendekati puncak. Makanya tidak aneh kalau Depok itu hujannya sering. Kalau Depok banjir, itu kiriman dari Bogor ya. Ya, Tapi kira-kira begitu. sejarahnya belum ada Depok banjir. Karena memang datarannya tinggi. Ya, Ya paling juga Kali Ciliwung mengirim ke wilayah ke Jakarta karena datarannya rendah. lebih rendah. Ya, Oke. Hari ini sebenarnya kita ingin membahas fenomena yang ada di realita kehidupan yang sekarang banyak bermain di digital, terutama ini kita fokus ke YouTube ya, karena ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam ya media. Nah sekarang kita fokus ke YouTube. Di YouTube sendiri itu ada berbagai macam channel ya, jutaan channel di seluruh dunia, hampir seluruh orang Depok atau Indonesia apalagi itu berjuta-juta channel. betul. Nah, itu variatif, banyak sekali. Ada yang lagi terkenal sekarang itu podcast, ada juga film pendek, ada puisi, ada ngaji, ceramah, maulid, macam-macam yang Islami, yang bermacam, ada agamis, ya religius, ekonomi, investasi, segalanya. Nah, yang kita fokuskan sekarang kayaknya yang lagi ngetop itu ya podcast gitu kan, podcast ngetop gitu. Terus terutama yang dari artis-artis itu memang baru 1 menit atau 5 menit ya Sudah banyak yang sudah sampai ribuan. Jadi kalau orang yang belum terkenal kayaknya iri nggak? ya kira-kira begitu. Karena kita susah sekali untuk cari 100 saja, itu susah sekali. Iya. Tapi mereka enak sekali, jadi kayaknya nyari uang dari YouTube itu gampang sekali buat mereka. Seperti Bapak sering ikut program channel dari Raffi Harun, satu lagi siapa? Ada Rocky Gerung gitu. Wah, kayaknya indah sekali kelihatannya kalau kita pantau ya. Baru berapa menit sudah ribuan. Ya itu memang subscribernya juga sudah banyak gitu. Bagaimana dengan kita nih yang pemula itu kayaknya agak ya jauh. memang yang diperlukan potensi, karena masing-masing manusia itu punya potensi. Jadi internalisasi dari kita pribadi sebagai insan ciptaan Allah gitu ya. Dia kalau punya potensi yang tersembunyi, YouTube ini kan sebenarnya dunia maya ini kan sebenarnya untuk memberitahu kepada halayak ramai. Memberitahu sebenarnya banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki potensi seperti mereka, cuman tidak terpublikasi. Ya. Sehingga modal utama itu sebenarnya kita ini memiliki, cuman tidak ada dukungan bisa mempromosikan atau bisa mempublikasikan dirinya. Ini yang diperlukan juga untuk bersosialisasi. Itulah lemahnya di antara sahabat-sahabat kita. Mereka yang cepat terkenal itu karena dia punya potensi bagus, terus didukung oleh publikasi, itu cepat. Itu dari kalangan yang belum terkenal ya. Betul. Kalau dari kalangan artis sendiri, fenomenanya banyak yang keluar dari acara atau juga kayak part timer lah di acara TV juga, dia punya YouTube juga, jadi kayaknya lebih cepat lagi itu. Ya. Jadi mereka kayaknya enak sekali hidupnya, kelihatannya dari kacamata kita ya. Untuk cari duit di TV ada, tapi fenomena presentasi atau perbandingan ya, kira-kira di TV itu orang banyak lihat atau di YouTube banyak lihat ya? Ya kalau sekarang untuk dibandingkan seperti itu, ibaratnya dulu itu kan hanya televisi. Jadi media sosial itu televisi. Satu rumah minimal ada satu. Tapi kalau dia orangnya berduit istilahnya, biasanya masing-masing kamar ada televisinya. Kamar anak, kamar
kamar tamu gitu, itu disediakan televisi gitu ya, baik itu untuk umum, ini ruang umum nih, ruang pribadi itu masing-masingnya ada televisi. Sekarang lebih ini lagi, lebih spesifik lagi, masing-masing orang, dan itu bisa dibawa kemana-mana lagi gitu kan, pegang, tidak harus pulang ke rumah dulu. Dulu kan orang mau nonton televisi itu kalau sudah pulang kerja, ya kan. Ini nontonnya YouTube atau TV di handphone itu? Ya kebanyakan YouTube, karena sekarang YouTube. Jadi perbandingan orang nonton program TV dengan yang ada di YouTube, itu kalau menurut saya masih banyak sekali orang yang nonton di YouTube, karena YouTube itu lebih spesifik dari variatif. Ya preference atau kesenangan orang kan beda-beda. Ada agamis, ada tentang pendidikan, ada. Jadi lebih spesifik. Misalnya mau tahu nih zebra Afrika di YouTube ada. Jadi kita tahu langsung. Ya, jadi animal, lebih preference lebih. Artinya lebih variatif. Variannya cukup banyak kalau di YouTube itu, karena kontributornya banyak. Jadi masing-masing orang itu berhak, yang penting tidak sara, tidak menjelek-jelekkan ini gitu ya. Artinya ini sekedar hiburan barangkali, itu lebih banyak sekarang. Mau nyari apa aja cukup buka YouTube sekarang. Jadi realita hidup sekarang ini memang ada di YouTube. Jadi segalanya ada ya, mau buka cara membuat kue, ada cara membuka karburator mobil, ada. Ya, istilah kan sampai sedetail apa saja yang dipikirkan oleh kita ingin tahu, saya sudah dibikin gitu. Iya, cara mancing, cara mancing yang bagus ya kan? Sudah ada. Juga cara merawat burung juga ada. Terus macam-macam burung, varian daripada burung. Jadi kalau disimpulkan, jadi fenomena yang ada di YouTube segalanya ada apa? Itu sebenarnya maksudnya kalau dilihat dari kacamata suatu alam kejadian, itu sebenarnya apa, fenomena apa itu sih? Ya sebenarnya fenomena adanya YouTube ini, bahwa di dunia nyata ini masih ada alam yang lain. Jadi ini untuk menjelaskan kepada umat manusia, kepada manusia. Sebenarnya tanpa ada YouTube pun, kalau orang itu memahami, itu sudah memahami bahwa di luar alam nyata ini ada alam lain. Ya kalau dulu barangkali ya, sebelum adanya handphone, katanya dulu kan namanya telepon angin katanya kan. Jadi saya di mana, terus ini di mana, bisa berkomunikasi kan terbukti. Dulu kan dimainkan tuh sama anak-anak tuh pakai kaleng, terus disambung sama benang gitu ya. Kendor. Itu main begini di kan di telinga gitu. Ya terus ini ada dia penemu telepon, siapa itu? Penemu telepon, terus ada telegraf, ya, terus ada fax, ada pager, meningkat terus lagi handphone, masih zaman tahun 90-an itu ya. Terus masuk ke ya itu touchscreen. Ya, kemampuan manusia untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan alam sebenarnya. Jadi dasarnya alam. Semuanya itu dasarnya alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Makanya Tuhan kita itu menyuruh kepada manusia itu untuk berpikir dan berpikir, karena manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan bagaimana hidup dari generasi yang awal terus berjalan sampai generasi berikutnya, ya kita sekarang ini, nanti masa depan, itu bagaimana memberikan dinamika lebih maju, lebih memudahkan dalam kehidupan. Betul. Jadi kalau di zaman katakanlah zaman nabi dulu, kalau kita ada orang main WA video call, itu mungkin dibilangnya wali. Wah, kok bisa sih? Begitu kan? Kalau zaman sekarang sudah nggak lagi, udah biasa gitu. Ya, jadi sekarang lebih dijelaskan dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau dulu sudah ada sebenarnya. Jadi kemungkinan juga nanti ada
fenomena masa depan nih hologram gitu. Jadi nggak usah pakai handphone, itu ada di angin ini gambarnya apa. Iya. Nanti fenomena dan orang mungkin mobil terbang gitu kan mungkin juga ada nanti kita yang nggak tahu itu Ya. kapan. Teknologi akan terus maju mendekati kepada ya sebenarnya kemampuan mukjizatan sebenarnya Ya, kesempurnaan. diimplementasikan di dalam dunia nyata. Ya, mendekati sampai kepada titik kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi gimana nih kalau ada orang, wah saya kok nggak diajarin sama orang nih tentang ini, wah atau orang tua nggak ngajarin ini agama, padahal dia pegang handphone, terus dia lihatnya apa? Padahal cara sholat ada, cara apa Ngaji, saja ada, ngaji ngaji ada. ada apa? Itu nanti kan kalau dia di akhirat nanti, oh saya nggak diajarin orang tua gitu kan, cara sholat, cara apa? Tapi dia pegang handphone setiap saat. Ya, mungkin ini masih jadi perdebatan ya. Jadi beda pendapat. Kalau di di bidang keagamaan, khususnya agama kita itu ya. Agama kita itu ada perbedaan, ada beda pendapat di situ. Ya, memang ada baiknya kita memanfaatkan media ini semaksimal mungkin yang positif itu ya. Yang positif banyak gitu kan. Ya, termasuk belajar ngaji tadi ya kan ada. Cuman lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya begini, kalau belajar agama itu kan harus Bersangat. sampai kepada pangkalnya, jangan sampai terputus karena rentan gitu ya. Makanya kalau belajar agama itu di agama kita itu dicantumkan tuh ini dari mana sampai kepada Rasulullah, artinya sumber aslinya gitu. Kalau terputus nanti itu akan rentan dengan penyelewengan, Sangat dengan keilmuan keilmuan itu dipentingkan. berurut. Nah, di YouTube sebenarnya sudah banyak informasi-informasi seperti itu, cuman harus lebih selektif kembali, lebih disaring kembali, karena banyak ya ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan yang berbahasa Arab gitu, karena dasarnya agama kita itu adalah bertuliskan bahasa Arab. Itu jangan sampai berbeda gitu ya, karena berbeda tulisan akan berbeda maknanya, kira-kira begitu. Iya, jadi fenomena yang ada juga banyak terjadi di dunia YouTube itu ada saling menyalahkan, ya maksudnya ada apa namanya itu interaksi respon negatif positif gitu kan di antara warga negara, di antara partai politik, di antara kiai pun ada, di antara macam-macamnya itu ada yang saling menyalahkan itu. Itu sebenarnya fenomena apa itu? Maksudnya apakah itu membuat rusuh suatu yang melihatnya atau massa ya, negara atau warga atau umat gitu? Atau fenomena memang kita harus memilih hak atau bagaimana gitu kita menanggapi? Ya, sebenarnya itu kan proses kedewasaan. Proses kedewasaan seseorang itu pola berpikirnya dan juga proses kematangan dalam keilmuan. Ya, jadi memang kita diajak untuk berpikir dan berpikir, menuntut dan menuntut ilmu yang banyak. Jangan sampai kita masih ilmunya tidak seberapa, pengetahuan kita sedikit, Sudah ngomong macam-macam. Itu rentan disalahkan. Makanya kita lebih baik banyak diam sebenarnya. Ya, itulah realita. Makanya Allah itu Tuhan kita itu selalu mengajak berpikir dan berpikir. Kalau kita menemukan sesuatu yang berbeda menurut kita, itu harus banyak bertabayun. Bertabayun itu berarti kan kembali ke diri kita. Klarifikasi juga. Dan kita tidak dilarang untuk bertanya kepada yang tentunya kepada yang lebih mengerti suatu persoalan itu yang diperdebatkan misalnya. Ya itu sih sah-sah saja, karena dengan adanya kecepatan informasi, terus kelengkapan berita ya kan,
yang awalnya kita tidak paham nih sebenarnya karakter orang ini seperti apa, kita kan nggak tahu awal-awalnya. Begitu ada media sosial yang seperti YouTube, kita tahu oh orangnya begitu ya, pemarah ya, oh orangnya itu sensitif punya apa, Padahal keilmuannya tinggi gitu. iya. Nah itu kan masing-masing manusia tentunya kalau memahami, memaklumi, akhirnya kan memaklumi dengan paham kan memaklumi dia sifat dan karakternya seperti ini, kita sendiri akan memaklumi ya kan, karena sudah paham tadi ya kan. Nah perlu kita diajak bersilaturahim, gunanya untuk memahami di antara kita. Kalau sudah paham ya tidak perlu terjadi konflik atau perbedaan pendapat yang berkepanjangan gitu. Akhirnya itu kita akan sama tujuannya gitu ya. Saya yakin yang sekarang lagi berbeda pendapat, mantau segala dibentur-benturkan sana sini, ya ujung-ujungnya sama sebenarnya. Kalau kita kembali kepada keyakinan kita masing-masing, ya kan, masing-masing agama apapun barangkali ya, saya rasa dia akan dia memiliki sifat yang pemaaf, dia memiliki hati yang lembut, dan dia juga memiliki hati yang sangat empati gitu ya. Artinya tidak ada agama itu mengajarkan benci sama orang, terus apalagi suka marah-marah ya kan, itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi kesimpulannya memang banyak beraneka ragam suatu perbedaan pendapat dalam kancah politik, dalam kancah negara, dalam kancah hukum, dalam agama pun ya kan, ulama, segalanya itu sebenarnya fenomena yang kalau kita sebut secara ringkas itu ya equilibrium itu. Ya. Jadi equilibrium itu ya memang balancing gitu. Jadi nggak akan habis sampai akhir zaman sebenarnya. Masa bahwa orang miskin masih ada, pasti ada orang kaya gitu kan. Kalau misalnya ada orang sukses, pasti ada orang yang gagal. Selalu ada seperti itu. Nggak bisa kalau sama sukses semua, kaya semua, orang religius semua, maksiat semua, itu nggak ada. Harus ada equilibrium, balancing. Dalam dunia ini harus ada balancing. Makanya kehidupan itu berjalan dengan normal. Angin berhembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu kan. Betul. Ya, seperti itu berjalan secara normal. Sebenarnya pelajaran itu tidak usah dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Yang terjadi pada tubuh kita sendiri kan memang diajarkan keseimbangan ya kan. Sehingga tidak darahnya tinggi, tidak darah rendah. Jadi itu stabil. Karena kesehatan itu juga ditentukan dengan kestabilan pribadi kita, dan keseimbangan menghadapi segalanya. Termasuk pola apa yang diasup berupa makanan dari kita itu juga harus stabil, antara air, dengan udara, dengan makanan itu kan sudah diatur. Juga darah, pikiran kita juga diatur gitu. Kemampuan orang berpikir kan berbeda-beda. Dia kalau diberikan beban yang lebih berat tentunya tidak mampu. Nah, makanya Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang itu kecuali disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi itu ada ajaran kita itu seperti itu. Kalau tadi dijelaskan masih ada yang miskin, ada yang kaya, ya itulah kehidupan gitu ya. Kalau Allah itu menginginkan orang ini menjadi kaya semua, itu sangat mudah buat Allah. Tapi ya kan? Tidak terjadi, jadi nggak seimbang dunia. Tidak ada kehidupan yang saling membutuhkan, tidak dinamika. Jadi kesimpulannya kalau kita menanggapi tidak ada dinamis gitu. Menanggapi fenomena yang ada di YouTube, masalah pertikaian, perbedaan pendapat, wajar-wajar saja. Maksudnya jangan kita terus langsung memihak secara brutal atau apa, karena itu juga memang tidak dibenarkan. Jadi ini menurut saya, orang lain mungkin berpendapat lain. Kalau menurut saya itu ya memang itulah fenomena dunia, realita hidup. Selagi orang itu tidak kan orang itu merasa tersinggung karena ada yang menyinggung.
artinya ada yang memulai gitu. Jadi asal muasalnya itu kan dari awal gitu kan. Padahal kan agama kita itu cukup mengajarkan lah bagaimana tata cara berbicara, bagaimana tata cara bersikap, bagaimana tata cara berperilaku kepada sesama kita, tentunya kepada orang lain gitu ya. Semua Itu ada udah diajarkan. diatur di dalam kitab-kitab yang ada pada dunia. Betul. Karangan Imam Ghazali yang disebut Tazkiyatun Nafs itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas Ya. waktunya. Sangat berkompeten ada dalam bidangnya.